Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan siap belajar untuk hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna menuntut ilmu. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana Nabi yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, seperti biasa, marilah kita membaca doa sebelum belajar dan dimulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. Saya persilahkan dulu ketua kelasnya, silahkan dipimpin teman-temannya. Siapa ketua kelas? Khairuddin, Bu. Ya, coba Khairuddin dipimpin dulu temannya. Ya, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. 1. Berdiri. 2. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, Bu. Doa belajarnya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warahmatan. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan, berilah pemahaman yang luas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Yang merasa di luar kaki bajunya, silakan dikasih masuk dulu. Yang perempuannya, perbaiki dulu jilbabnya, Nak, supaya kelihatan rapi. Ya. Sudah, Bu. Untuk hari ini, bagaimana hadir semua atau ada yang minta izin? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Ibu Guru. Semua, alhamdulillahirabbil alamin kalau sudah hadir semua. Ya. Selanjutnya siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita membahas materi apa, Nana? Salat, Ibu. Tentang sholat. Nah, untuk kita membahas tentang sholat. Nah, di sini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas sekarang, karena kita sebagai seorang muslim itu wajib menjalankan sholat. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita meyakini iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ada yang tahu pengertian dari iman?
Percaya. Percaya, Bu. Percaya. Ada yang lain? Keyakinan terhadap keyakinan yang kuat terhadap kebesaran. Ya, betul sekali. Terus kalau misalkan rukun iman yang ketiga itu apa? Iman kepada Iman kepada kitab-kitab Allah. kitab-kitab Allah. Ya, betul sekali. Nah, kalau misalkan nama-nama kitab-kitab Allah ada yang sudah tahu tidak? Al-Quran. Kitab Kitab Injil, Zabur. Ya, jadi ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, kemudian ada yang kitab Al-Quran. Quran. Ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana kita dapat mengetahui makna dari iman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang kedua, kita dapat memahami nama-nama kitab beserta dengan rasul penerimanya. Nah, selanjutnya, untuk memperkaya pengetahuan kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video dari YouTube. Tahu semua YouTube? Tahu, Ibu. Biasanya nonton di YouTube. Sering. Sekali. Jadi sebentar, silahkan simak baik-baik videonya ya. Fokus ke depan, jangan ada yang cerita dulu. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Bersama saya Nurayati SPDI, guru dari SMP Negeri 1 Ulwere yang berada di Kabupaten Bantai. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa yaitu pengakuan Al-Quran yang melahirkan sikap menerima atau Al-Ankabut dan tunduk. Secara istilah, memberikan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Yang kedua, iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya tanpa harus mengetahui nama kitab dan Rasul penerimanya. Terus yang ketiga, iman secara tafsir adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti namanya, nama Rasul penerimanya, dan lain sebagainya. Nama kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabinya. Kitab-kitab ini berisi petunjuk, hukum, dan kisah-kisah yang dapat menjadi pelajaran bagi umat manusia. Di antara kitab-kitab tersebut, yang paling kita kenal adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Mengapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah sangat penting karena dengan mengimaninya kita akan mendapatkan petunjuk hidup yang benar, terhindar dari kesesatan, iman kita menjadi semakin kuat, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul
yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah, seperti suhuf Ibrahim dan Musa. Bagaimana menjadi generasi pencinta Al-Quran? Yaitu 1. Membaca, 2. Memahami, 3. Mentadaburi, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut dengan ahli kitab. Keyakinan terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul terdahulu. Mereka adalah umat Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat dan umat Nasrani yang beriman kepada kitab Injil. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi membangun hubungan baik dengan mereka. Nabi SAW mengajak mereka membangun kota Madinah bersama-sama. Bersama umat Islam dan penduduk kota lainnya, mereka menyepakati kesepakatan bersama yang dituangkan mengenai iman kepada Ya, itulah tadi video singkat yang Ibu sudah tampilkan di YouTube, di mana di dalamnya itu sudah dijelaskan tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua yaitu nama-nama kitab beserta dengan rasul penerimanya. Terus ada juga di situ dijelaskan tentang perbedaan antara kitab dengan suhuf. Nah, sudah dipahami semua dari tayangan video tadi? Iya. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok, di mana pada kelas ini Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Kan di kelas kita itu ada 16 orang yang hadir atau hadir semua. Jadi 16 dibagi 4 berarti 4 orang dalam satu kelompok. Iya. Nah, terus nama-nama kelompoknya kita ambil dari nama kitab-kitab Allah ya. Ya, misalkan kelompok 1 itu saya kasih nama Taurat. Kelompok 2 saya kasih nama Zabur. Kelompok 3 Injil, kemudian kelompok 4 itu Al-Quran. Silakan dicatat dulu teman-teman kelompoknya. Supaya sebentar tidak ada yang tertukar ya. Kelompok 1 atau kelompok Taurat itu ada Khairuddin, Husnul Khotimah, Irdayanti, Sahraini. Terus kelompok Sabur ada Mismaya, Eka Agustina, Nunun, dan Jumriani. Kelompok Injil, Samsia, Nur Indah, Dedi Setiadi, Nurwati. Lanjut kelompok Al-Quran. Ada Nur Hajar, Siska, Sukmawati, dan Nurneni. Ya, bagaimana sudah kebagian semua? Ada semua namanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Jadi diskusinya itu dikerja secara bersama-sama. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya setiap kelompok ya. Oke. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Iya, Ibu. Sudah, Bu. Kelompok 4 sudah, Bu. Sudah dapat. Silakan dikerjakan, dibagi ya, dibagi rata supaya semua anggota kelompoknya itu bisa aktif.
Misalkan yang cantik-cantik tulisannya itu dia yang disuruh menulis. Kemudian yang jago searching itu bisa cari di Google. Jadi referensinya atau sumbernya bisa juga dicari di Google. Kemudian ada juga di buku paket, Nak. Penjelasannya itu ada di buku paket bab 2. Iya, Bu. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok Al-Quran? Sudah paham? Sudah, Bu. Sementara dikerja, Ibu. Ibu Irdayanti tidak mau kerja, Bu. Duduk-duduk, Ji. Irda, silakan bantu temannya, Nak. Karena ini ada penilaian kelompok. Siapa yang bermain, siapa yang tidak bantu temannya, itu semua ada nilainya. Dedi ribut Ji main Fokus dan aktif dengan teman kelompoknya. Dedi, bantu temannya, Nak. Ya, Bu. Kemudian sebentar diskusikan dengan temannya siapa yang ingin mempresentasikan. Jadi satu orang saja yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berapa menit waktunya, Bu, mengerjakan di kelompok diskusi? 10 menit ya. Jadi ini sudah berjalan 5 menit, tinggal 5 menit lagi. Ibu dikerja semua ini, Ibu. Ya, itu kan ada 4 nomor, Nak. Jadi silahkan kan satu kelompok itu ada 4 orang, jadi bagi-bagi. Misalkan nomor 1, siapa yang kerja ini nomor 1, siapa yang cari jawabannya di buku kah atau di internet. Kemudian nomor 2, siapa yang kerja. Sebentar dikumpulkan, kemudian ditulis. Atau ada memang yang langsung menulis supaya sebentar cepat selesai. Iya, Bu. Tahu semua caranya men-searching di Google? Tahu, Ibu. Iya, jadi kasih masukin aja, buka Ki di Google, kasih masukin soalnya. Atau baca Ki di buku paket bab 2 tentang meyakini iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana? Ada yang kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah misalnya, Bu. Sudah Sudah? Bu. Beberapa yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah, Ibu. Kelompok Sabu Al-Quran. sudah Bu. Oh, Al-Quran. Oke, siapa yang mau presentase? Saya, Bu, dari kelompok Sabur. Ya, coba kelompok Sabur, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil Amin. diskusi kelompok 2 atau kelompok Sabur. Jadi yang pertama itu jelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Jadi jawabannya di sini, makna iman kepada kitab-kitab Allah adalah keyakinan yang mendalam terhadap keabsahan, kebenaran, dan keutamaan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk hidup bagi umat muslim. Yang kedua, tuliskan kitab-kitab Allah yang wajib diimani beserta nabi penerimanya. Jadi, di sini ada kitab Taurat itu Nabi Musa, Sabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sejarah singkat tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Kemudian kitab Sabur
diturunkan kepada Nabi Daud sebagai kitab himne dan doa-doa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai ajaran kasih dan kebenaran. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman petunjuk hingga akhir zaman. Kemudian yang terakhir, keterkaitan isi kitab-kitab Allah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, Taurat mengajarkan hukum dan etika berinteraksi. Kemudian Sabur memberikan inspirasi doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Injil mengajarkan tentang kasih, toleransi dan keadilan. Kemudian Al-Qur'an memberikan pedoman hidup yang komprehensif dan relevan dalam tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, yang kelompok lainnya perhatikan tadi yang ditampilkan atau dipresentasikan kelompok ini. Ya, Bu. Kelompok tersebut Oh iya. Iya, Bu. ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke. Jadi kita berikan dulu aplaus untuk kelompok Sabur. Kemudian kita kasih dulu tepuk salut tawa untuk kelompok Sabur. Ingat tepuk Ingat, salut. Ingat Ibu. Nah, coba kita semua kasih dulu tepuk salut untuk kelompok Sabur. Tepuk salut. Salut. Salut, salut, Salut. salut, salut. Ya, satu lagi ya perwakilan dari coba kelompok Al-Quran. Saya, Bu, bisa. Ya, oke, coba tampilkan dulu presentasinya. Kelompok berapa ini, Bu? Al-Quran. Kelompok Al-Quran. Saya, Bu. Kelompok Al-Quran. Saya, Bu. Ya, Siska saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 atau kelompok Al-Quran. Yang pertama soalnya, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan keyakinan yang kuat terhadap kebenaran dan keutamaan kitab-kitab suci yang diturunkannya. Kedua, kitab-kitab Allah yang wajib diimani beserta nabi penerimanya. Yang pertama, Taurat, Nabi Musa. Yang kedua, Sabur, Nabi Daud. Ketiga, Injil, Nabi Isa. Keempat, Al-Quran, kitab Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Dan soal ketiga, kitab-kitab Allah yang memiliki sejarah yang panjang dan bermakna. Masing-masing kitab diturunkan pada zaman dan tempat yang berbeda dengan tujuan untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Meskipun diturunkan dalam waktu yang berbeda, semua kitab-kitab tersebut memiliki kesamaan dalam ajaran pokok tentang keesaan Allah. Dan yang terakhir, isi kitab-kitab Allah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari umat manusia. Kitab-kitab tersebut memberikan petunjuk dalam beribadah, bersikap adil, menjaga hubungan sosial, dan banyak nilai-nilai kebaikan lainnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah, umat manusia diharapkan dapat hidup dalam ketaatan dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan mereka. Saja, Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada ya? Oke. Jadi itulah tadi presentasi atau pemaparan dari beberapa kelompok. Jadi sudah tampil semua ya? Nah, selanjutnya saya akan
bagikan LKPD untuk tugas individu. Jadi ini dikerjakan secara perorangan ya, Nana. Iya, Bu. Bukan lagi tugas kelompok Iya, Bu. sekali. Tugas individunya itu, Nak, silakan buka di buku paket pendidikan agama Islam kelas 8 itu di halaman 35. Iya, Ibu. Jadi, kemudian itu ditulis di buku latihannya. Sampai nomor berapa, Bu? Dari nomor 1 sampai 5 yang esai, Nak. Iya, Bu. Jadi, di buku latihannya jangan dicampur lagi buku catatan dengan buku latihan. Iya, Atau Bu. jangan menulis lagi di buku latihan dengan mapel lain. Ini khusus buku latihan pendidikan agama Islam. Iya, Bu. Baik, latihanku, Bu. Kenapa sering dilupain, Nak? Makanya itu, Nak. Kalau malam ini dilihat ke jadwal, tak apa pelajaranku besok supaya tidak ada yang ketinggalan buku, tak. Iya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah? Yang lainnya kita tunggu dulu temannya yang lain ya. Yang sudah selesai, Iya, Bu. bisa bawa ke depan. Saya juga, Bu. Sudah selesai, Sudah, Bu. Bu. Sabar, Sudah. Bu. Ini tugasku. Sudah kumpul semua atau masih ada? Udah aku kumpul, Ibu. Sudah semua ya? Coba saya cek dulu ya. Sudah Sudah, semuanya Bu. ya? Kumpul semua. Oke. Jadi selanjutnya kita sudah tadi belajar tentang bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga sudah mengetahui nama-nama kitab Allah beserta dengan rasul penerima. Selanjutnya siapa yang bisa simpulkan dari materi kita? Ada yang masih ingat materi kita tadi? Saya, Ibu. Coba Samsia silakan disimpulkan dulu materi yang dipahami. Ya, Ibu. Jadi yang saya pahami, Bu, yang pertama itu iman kepada kitab-kitab Allah merupakan keyakinan yang kuat terhadap kebenaran, keutamaan, dan keagungan kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya. Hal ini mencakup keyakinan terhadap keaslian, kebenaran, dan ketundukan terhadap ajaran yang terdapat di dalamnya. Jadi yang kedua, Bu, kitab-kitab Allah yang wajib diimani beserta nabi penerimanya meliputi yang pertama itu, Bu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Sabur diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup risalah, Ibu. Ya, jadi itulah tadi yang sudah kita pelajari, yaitu bagaimana kita meyakini iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama itu ada kitab Sabur, kitab Taurat, kitab Injil, dengan kitab apa lagi? Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran. Ya, selanjutnya Ibu akan melaksanakan refleksi dulu. Nah, refleksinya yaitu apakah yang paling berkesan bagi anak-anakku sekalian tentang kitab suci yang kita telah pelajari? Ada yang tahu? Saya, Ibu, kitab suci Al-Quran. Ya, kitab suci Al-Quran. Al-Quran. Terus yang kedua, apakah menurut kalian kitab-kitab Allah dapat membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Bu. Iya, Dapat Ibu. Iya, Bu. petunjuk Iya, sebagai Ibu. petunjuk. Betul,
petunjuk, Bu. Pedoman hidup, Ibu. Karena kitab-kitab Allah itu dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, karena kita dibatasi oleh waktu. Karena sebentar juga ada mata pelajaran selanjutnya yang akan masuk. Jadi untuk pelajaran PAI pada hari ini kita akhiri dulu. Nanti pekan depan kita akan melanjutkan dengan materi yang selanjutnya tentang bagaimana kita mengaplikasikan iman kepada kitab-kitab Al-Quran itu dalam kegiatan sehari-hari kita. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita menutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Coba ketua kelasnya dipimpin dulu temannya, nak. Ibu, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Kita membaca dulu surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Sabar. Sudah, Ya, Bu. marilah kita bersama-sama menutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.